Sebuah satelit NASA baru saja mendeteksi pergeseran geologis yang tidak biasa di wilayah Sahel. Tepat di tepi Gurun Sahara, di tengah tanah yang dianggap sebagai cekungan api, di mana tanahnya retak dan benar-benar tandus, jutaan titik hijau misterius tiba-tiba muncul dan menyebar di lahan seluas 100.000 hektar. Ini bukan hutan alami dan bukan pula proyek pertanian pemerintah. Sensor termal menunjukkan bahwa zona hijau ini mendinginkan permukaan bumi dengan cara yang luar biasa, tepat di jantung Gurun Sahara. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa seluruh transformasi besar-besaran ini dilakukan oleh 1 juta pengungsi, orang-orang yang tidak memiliki apapun selain cangkul sederhana. Mereka tidak memiliki anggaran miliaran dolar dan tidak memiliki mesin mekanis. Namun mereka memaksa gurun terbesar di bumi untuk menyusut. Bagaimana orang-orang yang melarikan diri dari tembakan dapat melakukan intervensi ekologis sebesar ini? Gurun Sahara tidak diam. Gurun ini merayap ke selatan dengan kecepatan yang dapat mencapai beberapa kilometer per tahun. Ini bukan hanya pergerakan pasir, tetapi fenomena alam yang dahsyat di bawah terik matahari. Tanah di Sahel menjadi terkompresi dan berubah menjadi kerak keras yang sangat kedap air, sehingga tidak dapat menyerap air. Ketika hujan turun, alih-alih meresap ke dalam tanah, air mengalir langsung di permukaan seolah-olah dituangkan ke kaca, menghanyutkan semua nutrisi, dan langsung menguap. Tanah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk menahan kelembapan, sehingga tanaman tidak dapat bertahan hidup. Pada saat yang sama, konflik di Sudan telah mendorong lebih dari 1 juta orang melintasi perbatasan ke Chad. Mereka tiba di tanah di mana bahkan penduduk asli pun sudah menderita kekurangan pangan yang parah. Menurut data dunia nyata, jika tidak ada intervensi, pada tahun 2050, 2/3 lahan pertanian di wilayah ini akan hilang. 1 juta orang ini tidak hanya menghadapi kelaparan, mereka berada di ambang bencana ekologis global. Metode bantuan pangan tradisional hanyalah solusi sementara. Mereka membutuhkan solusi skala besar yang mampu mengubah struktur permukaan bumi itu sendiri. Tetapi, bagaimana Anda mengubah 100.000 hektar lahan mati ketika Anda bahkan tidak memiliki satupun ekskavator? Alih-alih menunggu mesin mahal yang akan segera rusak di pasir dan debu, rencana intervensi manual pun diterapkan. Itu adalah teknik lubang setengah bulan. Ini adalah teknik pengumpulan air kuno yang ditingkatkan ke skala industri melalui koordinasi antara pemerintah Chad dan organisasi internasional. Di sini, jutaan lubang berbentuk setengah bulan digali sesuai dengan tata letak teknis yang tepat. Setiap lubang memiliki diameter 2 hingga 4 meter dan kedalaman 0,5 meter, yang disusun dalam barisan berselang-seling untuk menangkap arah angin dan aliran alami air hujan. Lihatlah kondisi tempat mereka bekerja. Suhu luar ruangan tetap konstan pada 45 derajat Celcius. Tanah dipadatkan begitu rapat sehingga ketika alat besi memukulnya, percikan api sering berterbangan. Getarannya begitu kuat sehingga membuat tangan para penggali mati rasa. Tidak ada buldoser dan tidak ada ekskavator, hanya ada tenaga manusia. Setiap keluarga pengungsi harus menggali ratusan lubang ini sebagai imbalan atas jatah makanan dan hak untuk tinggal. Ini adalah upaya yang menguras tenaga manusia untuk membangun kembali permukaan geologis itu sendiri. Setiap ayunan cangkul bukan hanya untuk membuat lubang, tetapi untuk memecah kerak beton ekologis yang menghalangi kehidupan. Ketika 1 juta orang bertindak bersama, mereka menciptakan tenaga kerja yang sangat besar, mengubah diri mereka menjadi mesin biologis yang mampu mengubah struktur ratusan ribu hektar lebih cepat daripada pasukan mesin manapun dalam kondisi kekurangan bahan bakar dan suku cadang. Ini adalah intervensi skala besar yang didasarkan pada daya tahan manusia, bukan teknologi mekanik. Apakah Anda percaya bahwa hanya dengan alat-alat sederhana dan kekuatan keputusasaan, manusia dapat mengubah peta iklim seluruh wilayah? Jika Anda kagum dengan kemauan keras para pengungsi ini, tekan suka untuk mengakui upaya mereka dan beri komentar, luar biasa. Jika Anda percaya bahwa bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, manusia masih memiliki kemampuan untuk membentuk kembali planet ini. Namun, menggali lubang hanyalah permulaan. Rahasia sebenarnya di balik hasil luar biasa dari proyek ini, terletak pada hukum fisika dan termodinamika yang terungkap di dalam lubang berbentuk setengah bulan ini. Lubang-lubang ini tidak hanya menampung air. Lubang-lubang ini berfungsi seperti sistem pengontrol suhu raksasa untuk seluruh lahan mati. Dan mekanisme ini akan membuat para ahli lingkungan takjub. Mengapa berbentuk setengah bulan? Bukan lingkaran atau persegi? Desain ini adalah masalah fisika dalam dinamika aliran. Ketika badai hujan tropis yang singkat namun dahsyat turun, air tidak langsung meresap,
tetapi melaju di permukaan dengan kecepatan tinggi. Bentuk setengah bulan dengan gundukan tanah yang menghadap ke atas bertindak seperti rem fisik. Air terperangkap dan dipaksa untuk diam. Pada saat itu, tekanan hidrostatik tercipta, memaksa air untuk menembus lapisan tanah yang tertutup rapat dan meresap jauh ke dalam air tanah, alih-alih menguap seketika di bawah sinar matahari. Tetapi, inilah data yang benar-benar mengejutkan. Ketika para peneliti memasang sensor termal, mereka menemukan bahwa suhu di dalam lubang-lubang ini lebih rendah daripada suhu tanah di sekitarnya sebesar 15 hingga 20 derajat Celcius. Perbedaan suhu yang sangat besar ini mengubah setiap lubang berbentuk setengah bulan menjadi zona pendinginan alami. Dalam lingkungan yang sejuk dan lembab ini, mikroorganisme yang telah mati selama beberapa dekade di tanah kering yang tandus tiba-tiba menjadi aktif kembali. Biji rumput dan daun kering yang tertiup angin ke dalam lubang terperangkap di sana dan terurai dengan cepat berkat kelembapan yang terus terjaga. Proses ini menciptakan humus organik, hal yang telah hilang dari gurun Sahara berabad-abad yang lalu. Setelah hanya satu musim hujan, konsentrasi karbon organik dalam tanah di dalam lubang-lubang ini meningkat lebih dari 300%. Lubang-lubang ini berfungsi seperti spons biologis, tidak hanya menampung air untuk diri mereka sendiri, namun air juga mendinginkan lahan di sekitarnya melalui proses penguapan. Akan tetapi, memiliki air dan tanah yang subur hanyalah syarat mutlak. Untuk mengubah 100.000 hektar lahan tandus menjadi oasis yang mampu memberi makan jutaan orang, keajaiban biologis lain harus muncul. Dan apa yang terjadi selanjutnya begitu dramatis, sehingga satelit pemantau NASA harus merekam perubahan warna yang jelas di benua Afrika dari luar angkasa. Satelit pengamatan merekam perubahan warna yang jelas pada peta geologi Afrika. Titik-titik hijau mulai menyebar dan terhubung kembali di atas pasir kuning yang kering. Tanaman yang sangat tahan kekeringan, seperti sorghum dan rumput asli, tumbuh subur dari lubang-lubang yang dulunya merupakan lahan kosong. Hanya dalam 2 tahun, area yang luas telah berubah dari coklat keabu-abuan menjadi hijau tua. Munculnya vegetasi menciptakan reaksi berantai biologis. Burung dan hewan liar mulai kembali untuk tinggal di sana setelah puluhan tahun absen. Lebih luar biasa lagi, proses penguapan dari jutaan tanaman hijau secara langsung menciptakan iklim mikro baru. Suhu permukaan turun, kelembapan meningkat, dan badai hujan lokal mulai muncul lebih sering. Ini adalah bukti bahwa manusia dapat secara aktif menyesuaikan kondisi atmosfer dalam skala besar. Dari perspektif ekonomi dan manajemen sistem, data dunia nyata menghasilkan hasil yang sangat mengesankan. Para ahli internasional menghitung bahwa setiap Rp16.000 yang dihabiskan untuk penggalian lubang menghasilkan nilai kembali setara dengan Rp150.000 jika dibandingkan dengan bantuan pangan pasif tradisional. Area seluas 100.000 hektar yang telah direvitalisasi kini menyediakan pasokan pangan mandiri bagi ratusan ribu orang, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya terlepas dari ketergantungan pada konvo bantuan luar negeri yang tidak stabil dan sering terganggu. Alih-alih menghabiskan anggaran untuk bantuan kelaparan sementara, mobilisasi tenaga kerja skala besar untuk membentuk kembali geologi telah menciptakan sistem mandiri yang mampu bertahan lama. Ekosistem yang beroperasi sendiri telah berhasil dibangun di tengah lahan paling keras di bumi, membuktikan bahwa intervensi manusia yang tepat dapat membalikan proses penurunan alami. Namun, di balik gambaran kebangkitan yang menggembirakan ini, kebenaran brutal lainnya mulai muncul. Ketika sumber daya muncul di tempat yang dulunya tidak memiliki apa-apa, hal itu juga membangkitkan naluri manusia terdalam dan pertukaran yang menyakitkan yang jarang disebutkan orang. Kebenaran brutal di balik citra satelit hijau subur itu adalah biaya manusia yang sangat besar. Menggali jutaan lubang berbentuk setengah lingkaran dengan tangan di bawah kondisi keras gurun Sahara bukanlah sekadar proyek pertanian, tetapi sebuah ujian yang melampaui semua batas fisik biasa. Di bawah terik matahari yang sering mencapai 50 derajat Celcius, para pekerja harus menahan dehidrasi parah dan kelelahan yang cepat, paparan konstan terhadap debu pasir halus selama penggalian, serta tekanan luar biasa pada sistem pernapasan yang menyebabkan banyak orang menderita masalah kesehatan jangka panjang. Ini adalah pertukaran langsung dan sangat menegangkan antara upaya untuk tetap hidup dan batas akhir daya tahan tubuh manusia. Tetapi, tekanan fisik bukanlah satu-satunya tantangan dari intervensi skala besar ini. Ketika 100.000 hektar lahan yang dulunya gurun tandus tiba-tiba berubah menjadi padang rumput yang subur dan pertanian yang produktif, hal itu segera menciptakan daya tarik yang sangat besar, sebuah magnet bagi kelompok-kelompok penggembala nomaden di seluruh wilayah tersebut.
Komunitas-komunitas ini telah berpindah-pindah di Sahel selama ribuan tahun di sepanjang rute tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang, pagar pelindung dan ladang baru para pemukim tanpa disengaja menjadi penghalang besar yang berdiri tepat di jalur pergerakan tersebut. Persaingan sengit atas sumber daya air dan hak penggunaan lahan mulai muncul dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Upaya untuk memulihkan alam, meskipun didorong oleh niat baik, tanpa disengaja memicu titik-titik konflik sumber daya antara komunitas lokal dan pendatang baru. Ketika sumber daya menjadi lebih melimpah di satu tempat, hal itu juga membuat perebutan kendali menjadi lebih intens dari sebelumnya. Pada saat yang sama, para ahli hidrologi juga mengeluarkan peringatan penting tentang dampak lingkungan dalam skala yang lebih luas. Menahan dan memerangkap seluruh air hujan di permukaan di area seluas 100.000 hektar dapat sepenuhnya mengubah aliran alami sungai sementara di hilir. Hal ini menciptakan risiko kekurangan air lokal bagi ekosistem dan komunitas lain yang terletak ratusan kilometer jauhnya. Manusia mencoba memperbaiki satu kesalahan ekologis di wilayah ini dengan tanpa sengaja meminjam sumber daya dari yang lain. Inilah siklus yang sangat menantang dari proyek intervensi skala besar. Satu solusi dapat menyelamatkan jutaan nyawa dan memulihkan lahan. Namun pada saat yang sama, hal itu menciptakan tekanan baru dan risiko baru bagi sistem global yang sudah sangat rapuh. Namun, semuanya belum berakhir di situ, karena hasil akhir dari eksperimen geologis ini juga mengandung rahasia besar tentang kemampuan bumi untuk menyembuhkan dirinya sendiri, rahasia yang baru mulai kita temukan. Proyek DICHAT dan upaya luar biasa dari lebih dari 1 juta orang dari Sudan telah membuktikan kebenaran pahit tentang planet kita. Manusia mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penggurusan semakin cepat dari sebelumnya. Tetapi, pada saat yang sama, kita juga satu-satunya spesies yang mampu membalikan proses itu dalam skala global melalui tindakan yang paling sederhana. 100.000 hektar lahan yang dipugar bukan hanya lahan pertanian penghasil pangan. Lahan tersebut merupakan mata rantai penting, pos terdepan dalam proyek tembok hijau besar, upaya terbesar dalam sejarah manusia untuk membentangkan vegetasi di seluruh wilayah Afrika guna menghentikan perluasan Sahara. Orang-orang yang berpartisipasi dalam proyek ini bukan lagi penerima bantuan pasif. Mereka telah menjadi pihak yang secara langsung membentuk kembali geologi, menggunakan kekuatan dan kemauan yang gigih untuk membangun penghalang pertahanan bagi umat manusia terhadap transformasi iklim global yang keras. Kisah ini mengajarkan kita pelajaran penting. Solusi untuk masalah hidup dan mati tidak selalu ditemukan di dalam laboratorium modern yang dipenuhi teknologi kompleks. Sebaliknya, solusi tersebut mungkin terletak pada pemahaman hukum alam paling mendasar tentang aliran air dan kekuatan kerja sama skala besar ketika jutaan orang bergerak menuju tujuan yang sama. Kita sering merasa kecil dan takut di hadapan kekuatan destruktif alam. Namun, setelah menyaksikan bagaimana 1 juta orang dengan alat-alat sederhana dapat mengubah lahan mati menjadi oasis hijau, kebenaran lain telah muncul, yang lebih kuat dan jauh lebih penuh harapan, yaitu kapasitas manusia untuk beradaptasi dan bertindak ketika ditempatkan dalam kondisi yang paling menuntut. Ini adalah bukti bahwa intervensi skala besar, ketika dilakukan melalui pemahaman yang benar tentang alam, dapat menciptakan perubahan yang memiliki signifikansi historis. Namun, setiap perubahan datang dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah dunia memiliki tekad yang cukup untuk memperluas model intervensi berbasis komunitas ini ke seluruh dunia? Atau akankah kita terus menunggu sampai padang rumput hijau terakhir berubah menjadi debu sebelum kita mulai bertindak? Pertukaran antara kerja keras yang ekstrim dan pemulihan ekosistem tetap menjadi bahan perdebatan, baik dalam nilai maupun etika. Namun, satu fakta tak dapat disangkal. Gurun Sahara telah dipaksa mundur di hadapan barisan panjang lubang setengah bulan yang dihuni manusia itu. Apakah Anda percaya ini adalah model paling efektif untuk menyelamatkan bumi saat ini? Dan, menurut Anda, apakah memobilisasi jutaan orang untuk kerja manual semacam itu merupakan pencapaian kemanusiaan atau solusi darurat yang keras? Tinggalkan pendapat Anda agar kita dapat mendiskusikan kekuatan intervensi manusia bersama-sama. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini, agar Anda tidak ketinggalan analisis mendalam berikutnya tentang intervensi skala besar yang mengubah wajah dunia setiap hari.